Sahabat, pernahkah Anda duduk lama di sajadah setelah salat subuh, bukan karena ingin berzikir, tapi karena bingung memikirkan hidup? Langit masih gelap, udara dingin menusuk tulang. Namun yang lebih dingin adalah hati Anda sendiri. Tagihan belum terbayar, utang belum lunas, uang belanja makin tipis, dan Anda bertanya dalam hati, "Ya Allah, salahku di mana?" Padahal sholat tidak pernah ditinggalkan. Kerja sudah banting tulang, tenaga sudah habis, tapi rezeki seakan menghindar. Jika ini yang Anda rasakan, maka video ini bukan kebetulan Anda tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mengalami satu momen yang sangat sunyi? Tepat setelah sholat subuh, langit masih gelap, masjid mulai sepi, rumah pun terasa dingin dan hening. Anda masih duduk di sajadah, bukan karena ingin lama berzikir, tetapi karena hati terasa berat untuk bangkit. Begitu sujud selesai, pikiran langsung diserbu satu demi satu masalah hidup. Tagihan listrik yang belum terbayar, utang yang jatuh tempo, uang belanja yang semakin menipis, dan wajah anak istri yang menunggu kepastian. Di saat itulah muncul satu pertanyaan yang sangat menusuk. Ya Allah, sampai kapan aku seperti ini? Padahal sholat tidak pernah ditinggalkan, kerja sudah banting tulang, doa sudah tak terhitung jumlahnya. Namun rezeki seakan selalu habis sebelum sempat dinikmati. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, rasa tak berdaya itu seringkali lebih menyakitkan daripada rasa lelah bekerja seharian. Ingin berteriak, tapi tertahan. Ingin mengeluh, tapi malu. Karena di pundak Anda ada amanah besar bernama keluarga. Saudaraku, jika perasaan ini pernah singgah di hati Anda, maka ketahuilah, Anda tidak sendirian. Banyak orang baik yang rajin ibadah, namun diuji Allah dengan rezeki yang terasa sempit. Bukan karena Allah membenci, tetapi karena Allah ingin mengajarkan satu rahasia besar yang sering kita abaikan. Rahasia yang berkaitan dengan waktu subuh, waktu yang kita anggap biasa. Padahal disitulah rezeki harian dibagikan. Hari ini, insya Allah, saya tidak akan mengajak Anda berangan-angan. Saya akan mengajak Anda nekat. Nekat duduk sebentar setelah subuh, nekat melawan kantuk, nekat menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Karena ada satu amalan sederhana, pendek, namun dahsyat, yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi titik balik rezeki seseorang. Jangan kemana-mana, dengarkan dengan hati yang tenang, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa panjang yang selama ini Anda panjatkan diam-diam setiap habis subuh. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah,
Izinkan saya menceritakan satu kisah nyata yang sering dibagikan di majelis-majelis ilmu dan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Kisah ini tentang seorang ayah sederhana, sebut saja namanya Pak Hasan. Pak Hasan bukan orang malas. Setiap hari ia keluar rumah sejak pagi buta, menarik gerobak dagangan keliling kampung. Kadang panas, kadang hujan, kadang pulang dengan tangan kosong. Masalahnya bukan sekadar dagangan sepi, ia juga dikejar utang. Uang sekolah anak menunggak. Istrinya sering diam sambil menahan air mata saat dapur mulai kosong. Suatu pagi, setelah salat subuh, Pak Hasan tidak langsung berdiri seperti biasanya. Ia duduk lama di sajadahnya. Bukan karena khusyuk, tapi karena bingung memikirkan hidup. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ya Allah, aku capek. Aku sudah berusaha, tapi aku tidak tahu lagi harus kemana." Hari itu ia mendatangi seorang ustadz sepuh di kampungnya. Ia tidak meminta uang, ia hanya meminta satu hal. "Pak Ustadz, amalan apa yang bisa saya pegang?" Ustadz itu menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Bagaimana kebiasaanmu setelah salat subuh?" Pak Hasan tertunduk. Biasanya ia langsung tidur lagi karena begadang memikirkan dagangan. Ustadz itu berkata lembut namun tegas, "Rezeki turun di pagi hari. Kalau engkau tidur, bagaimana ia mau mampir?" Lalu ustadz itu mengajarkan satu amalan sederhana. Membaca Al-Fatihah 41 kali setelah subuh, tanpa berbicara urusan dunia, dengan hati yang pasrah dan nekat. Pak Hasan pulang dengan setengah ragu, namun malam itu ia bertekad, "Aku akan coba, aku tidak punya apa-apa lagi selain Allah." Hari pertama, berat, mata mengantuk, pikiran melayang, tidak ada perubahan apapun. Hari ketujuh, hatinya mulai tenang, meski uang belum datang. Masuk hari ke-12, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang tetangga lama yang jarang menyapa, tiba-tiba memesan dagangan Pak Hasan dalam jumlah besar untuk acara keluarga. Besoknya, pesanan datang lagi, lalu terus-menerus. Bukan hanya dagangan yang laris, tetapi Pak Hasan mulai mendapat ide-ide baru. Cara berdagangnya berubah, pembelinya semakin banyak. Dalam beberapa bulan, utang-utang kecilnya lunas satu persatu. Anaknya kembali sekolah tanpa rasa malu. Dan yang paling ia rasakan, hatinya menjadi tenang. Ketika Pak Hasan kembali menemui ustadz itu, ia berkata, "Pak Ustadz, Al-Fatihah itu luar biasa." Ustadz itu tersenyum dan menjawab, "Bukan Al-Fatihah yang memberi rezeki. Allah yang melihat kesungguhanmu menjaga waktu subuh dan tidak lari dari sajadah." Sahabatku, kisah Pak Hasan ini mengajarkan kita satu hal penting. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, jatuh dari langit. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan hati, ide yang tepat, orang yang tiba-tiba datang jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Dan semua itu sering dibuka Allah dari sajadah subuh yang kita jaga dengan serius. Jika Allah bisa mengubah hidup Pak Hasan, maka Allah juga mampu mengubah hidup Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, ilmu ini tidak akan memberi manfaat jika hanya didengar tanpa diamalkan. Karena itu, perhatikan baik-baik tata caranya. Bukan sulit, tapi butuh kesungguhan dan adab. Pertama, jaga waktunya. Amalan ini dilakukan tepat setelah salat subuh. Begitu salam ke kanan dan kiri, jangan berdiri, jangan rebahan, dan jangan berbicara urusan dunia sedikit pun. Karena keberkahan amalan ini ada pada kesinambungan antara salat dan zikir. Kedua, posisi dan sikap hati. Tetap duduk tenang di sajadah, boleh bersila atau tawarruk. Yang penting, badan tenang, lisan terjaga, hati fokus kepada Allah. Tanamkan niat di dalam hati. Ya Allah, aku duduk di sini bukan karena kuatku, tapi karena aku sangat butuh pertolonganmu. Ketiga, pembuka zikir. Sebelum membaca Al-Fatihah, bacalah terlebih dahulu istighfar 3 kali, Astaghfirullahalazim, sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini adab untuk membersihkan hati dan menyambung hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, inti amalan. Lalu bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kalilah. Baca dengan tartil, tidak tergesa-gesa, penuh penghayatan. Pada setiap ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di ayat inilah niatkan hajat Anda di dalam hati sekuat-kuatnya, seperti pelunasan utang, kelancaran usaha, kecukupan rezeki, ketenangan keluarga. Bayangkan Allah sedang mendengar rintihan Anda. Kelima, jangan kurang, jangan lebih hitungan. 41 kali ini penting, jangan dikurangi. Dan jangan pula ditambah, karena ini seperti resep obat. Jika dosisnya pas, insya Allah khasiatnya keluar. Keenam, doa penutup. Setelah genap 41 kali, tutup dengan doa sederhana berikut. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Ghani. Dengan barokah surah Al-Fatihah, bukakanlah pintu rezekimu untukku dari arah yang tidak aku sangka-sangka. Cukupkan aku dengan yang halal, dan jauhkan aku dari yang haram. Amin. Tidak perlu doa panjang, yang penting tulus dan yakin. Ketujuh, istiqomah 40 hari. Amalkan ini 40 hari berturut-turut tanpa terputus. Kenapa 40 hari? Karena itulah masa pembentukan nasib baru. Hari-hari awal mungkin berat, ngantuk kaki, kesemutan, pikiran melayang, itu tanda ego sedang dilatih. Teruskan, nekat saja. Karena orang yang serius di subuhnya, akan Allah mudahkan hidupnya di siang harinya. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, jika hari ini hati Anda terasa tergetar, itu bukan karena kata-kata saya, tapi karena Allah sedang mengetuk hati Anda. Ilmu yang baru saja Anda dengar bukan untuk disimpan, tapi untuk diamalkan. Mulai besok subuh, jangan lagi langsung beranjak dari sajadah. Jangan lagi lari dari waktu pagi. Duduklah sebentar dan katakan pada Allah dengan jujur, Ya Allah, aku nekat, aku tidak punya apa-apa selain Engkau. Jaga subuh Anda, maka Allah akan menjaga hidup Anda. Jaga sajadah Anda, maka Allah akan menjaga rezeki Anda. Rezeki tidak selalu datang dengan suara keras, kadang ia datang pelan, melalui ketenangan, melalui jalan keluar, melalui pertolongan yang tak pernah Anda duga. Hari ini Anda mungkin masih berjuang, masih menahan lelah, masih memikul beban, tapi percayalah, orang yang tidak meninggalkan Allah di waktu subuh tidak akan ditinggalkan Allah seumur hidupnya. Jika Anda siap mengamalkan Al-Fatihah 41 kali setelah subuh, siap melawan kantuk, dan siap menjemput rezeki dengan adab, tuliskan sekarang di kolom komentar, Qabiltu ijazah Al-Fatihah 41 kali. Biarlah tulisan itu menjadi saksi bahwa Anda adalah hamba yang siap diubah Allah nasibnya. Semoga Allah melapangkan rezeki Anda, melunasi semua utang Anda, dan menjadikan sisa umur Anda penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.